Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo sahabat Eljon, selamat datang kembali bersama kami di Indonesia Tourism Forum. Masih bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan International 2020-2021. Dan kita juga masih terhubung bersama narasumber spesial kita, ada Bapak Anton Teddy selaku CEO TX Travel. Halo Pak Anton. Hai Kak Mawar. Oke, nah ini sahabat Eljon, kita masih berada di Bogor kota hujan ya, karena memang kota Bogor itu terkenal dengan curah hujannya yang tinggi ya. Kita juga sering sempat beberapa kali ya Pak Anton mau pergi ke Bogor, kita pengen, dan juga kan Bogor ini terkenal dengan kawasannya yang super hijau gitu ya. Jadi tadi selain kebun raya Bogor, ada taman bunga, terus juga ada mangrove biasanya atau hutan jati yang juga terkenal di Bogor. Cuman sering banget pada saat kita mau datang pasti hujan becek, akhirnya sering banget sebenarnya di satu sisi curah hujan Bogor yang tinggi itu terkadang membuat beberapa rencana-rencana kita batal gitu ya. Tapi kalau teman-teman datang ke Bogor, kalau dari Jakarta datang ke Bogor pasti hawanya langsung berbeda, benar-benar berbeda banget gitu ya. Dari Jakarta yang sebelumnya panas terus kemudian masuk ke Bogor yang dingin banget. Nah, kali ini kita akan masuk karena Bogor nggak cuma terkenal dengan destinasinya aja, tetapi juga wisata kulinernya. Jadi kita akan bahas beberapa kuliner-kuliner yang ada di Bogor. Salah satunya apa nih Pak Anton? Oke, saya kalau ke Bogor ada dua. Satu adalah halal dan non halal gitu ya. Karena yang non halal ini adanya cuma di daerah Gang Aut ya, Gang Aut, Surya Kencana. Ini cukup fenomenal sebenarnya. Seperti ini adalah mungkin tempatnya Chinatown dulu ya. Nah, tapi saya yang akan membahas adalah lebih kepada yang halal foodnya. Tentunya kalau kita ke Bogor adalah kita harus coba adalah soto Bogor ya. Soto Bogor sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi karena yang jualannya sudah lama, sudah puluhan tahun, di Jalan Surya Kencana juga dia jualannya, dan sotonya ini adalah warnanya kuning ya. Jadi soto kuning, soto Bogor kuah kuning. Isinya apa? Isinya biasa ya, seperti biasa daging sapi ya, daging sapi. Biasa kan kalau di Jakarta kita ada soto Lamongan itu kuahnya juga kuning. Nah ini beda, ini adalah soto Bogor tapi bukan dari santan ya, tapi kuahnya kuah kuning. Yang kedua adalah cungkring. Pernah dengar cungkring? Yang saya tahu cungkring artinya kurus ya. Oh, Kalau makanan saya belum pernah dengar nih. iya, dan di sana itu cungkring itu maksudnya adalah kikil ya, kikil otot daging, bukan daging, jadi ototnya daripada sapi ya. Nah ini kikil sapi, jadi kikil sapi lalu dikasih lontong, dikasih tempe goreng, dikasih rempeyek gitu ya, bisa dibayangin ya. Lalu disiram dengan saus kacang untuk sate. Oke. Nah, Saya kalau tadi membayangkan di biasa soalnya kikil kan kalau nggak pakai ongseng atau saus atau gulai, bumbu gulai gitu ya Pak. Saya udah ngebayangin itu ternyata pakai bumbu kacang buat sate ya. Iya, ini yang bikin beda sebenarnya. Dan kalau ditanya banyak yang nggak, saya nggak tahu kenapa. Misalnya kita banyak ya yang namanya makanan-makanan itu kemana-mana. Nah, cungkring itu saya agak susah ketemunya, kecuali ya di Bogor ini. Saya belum ketemu di tempat-tempat yang lain. Padahal menurut saya cukup enak ya, cukup enak dan kayak makan sate sebenarnya, cuma bedanya kikil gitu ya. Lalu dikasih tempe goreng, rempeyek, ada lontong gitu ya. Harganya juga bersahabat. Itu yang cukup menarik. Nah, kalau kita ke Bogor, apalagi sih yang terkenal? Toge goreng. Wah, toge goreng.
Selain Iya. tol goreng ternyata ada toge goreng juga ya. Nah, ini gimana lucu. lagi, Pak? Ini lucu, namanya toge goreng. Tapi nggak ada penggorengan pakai minyak, nggak ada. Oke. Tapi digoreng. Nggak juga. Oseng berarti, Pak. Jadi togenya, ada toge ya, togenya direbus. Jadi ada semacam kayak kualinya khusus, bukan kuali kembung begitu, kualinya datar. Lalu ada togenya direbus, gitu ya. Ada airnya sedikit. Togenya itu rebusnya nggak dicelup dengan airnya gitu ya. Dia hawa panasnya aja membuat masih garing-garing gitu ya. Lalu dikasih oncom ya, itu khas dari Sunda juga. Dikasih potongan tahu, kasih toge, lalu disiram dengan sausnya. Nah itu namanya toge goreng. Padahal saya tuh mikir, Pak, gitu ya. Oh enggak, bukan Pak, karena yang masaknya itu si Ibu. Bu, yang digoreng apanya? Gitu ya. Namanya aja toge goreng. Jadi ada satu ibu tua ya, dia sangat terkenal dengan toge gorengnya. Itu seringkali kalau saya bikin ada acara gitu ya, kita bawa misalnya ke mana, kita kan bisa misalnya ke Cibodas juga ada kebun raya Cibodas gitu ya. Itu kita bawa pesen dengan mereka, nanti dibungkusin, nanti kita makannya itu toge goreng di sana. Toge goreng lebih kepada, ada juga dikasih lontongnya, itu lebih kepada bukan makanan utama ya, tapi seperti snacking gitu ya. Nah, yang menarik lagi di Bogor itu adalah asinan. Asinan Bogor. Ya, asinan Bogor menurut saya biasa-biasa saja, selain cukanya gitu ya. Selain cukanya yang juga kalau ditanya biasa-biasa saja, tetapi yang menarik adalah asinan Bogor adalah sangat terkenal. Misalnya kita cek ya, asinan Jakarta, asinan Bogor, asinan Sukabumi, itu lebih menonjol selalu adalah asinan Bogor. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau beli asinan Bogor, semua mengklaim adalah asinan Bogor. Kalau nyari yang seperti ini gimana? Nah, kita mesti cari asinan Bogor namanya asli Bogor. Pernah ada aslinya ya, Pak? Ada aslinya. Masih ingat yang saya cerita waktu di Semarang, lumpia Semarang, ini asli, ini yang paling asli. Oh, semua lumpia gitu. Betul. Ya. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu. Dari sisi rasa mirip-mirip ya. Dari buah, kan ini semua dari buah. Buah juga mirip-mirip. Nggak terlalu banyak beda, tapi yang memang itu adalah salah satu buah tangan di sana. Saya lahir dan besar di Sukabumi. Ada satu makanan sejak saya kecil, namanya soto mie. Namanya soto mie, ini non halal. Nah, soto mie ini yang bikin adalah namanya Agih, Pak Agih gitu ya. Jadi namanya soto mie Agih. Nah, masuk di dalam kuliner Bogor sebagai kuliner non halal yang paling nagih katanya. Saya pikir paling nagih kenapa? Oh, nggak taunya pakai kata-kata agih itu ya. Jadi kalau ditanya soto mie ini adalah sebenarnya mie biasa, lalu dikasih kuah, lalu ada potongan lobak, lalu ada bawang, bukan bawang goreng ya, bawang yang panjang-panjang itu apa ya? Kalau bawang goreng itu kan bawang bulat yang kita iris-iris gitu ya. Nah, ini bawang panjang yang dipotong-potong ini, lalu daun bawang, yes, daun bawang, dan ini digoreng sampai sampai kalau saya bilang itu sampai hangus sehingga aroma hangusnya itu terasa, dan itu dikasih potongan babat dan daging babi. Itu yang sebenarnya menjadikan ciri khas. Nama sotonya sebenarnya kurang cocok. Lebih cocok disebut mie gitu ya. Tapi ini disebutnya soto mie Agih, yang paling nagih gitu ya. Nggak ada kuah, ada kuahnya, Pak? Ada kuahnya. Ada kuahnya, dan itu
kalau ditanya rasanya, memang rasanya khas banget. Di Jakarta dulu pernah buka cabangnya, tutup, tapi sekarang banyak yang mirip-mirip gitu ya, yang mirip-mirip. Ada di Jakarta juga masih, sekarang ada Jakarta, Tangerang masih ada, mirip-mirip. Nah, kalau di Bogor ya biasa saya dengar ya Pak, makanannya Bogor itu terkenal dengan makanan yang super atau big. Kayak misalnya ada bakso jumbo yang baksonya gede banget gitu. Bahkan ada bakso yang mereka pakai tema tertentu. Ada bakso yang kita bisa request misalnya temanya kuburan gitu. Jadi bener-bener, terus juga iga yang super gede banget gitu, atau sop buntut yang super gede banget. Nah, ini yang saya sering banget dengar ada kuliner di Bogor itu kayak kuliner yang serba jumbo atau besar gitu, super. Iya, ini tapi itu kekinian gitu ya, kekinian di mana kadang-kadang kalau lagi rame muncul, tapi setelah itu nggak ada lagi. Ada lagi satu kuliner yang termasuk snacking, yaitu asinan jagung bakar. Jadi jagung dibakar dulu, ya, jagung dibakar, setelah dibakar diiris, dipotong, masuk jagung, lalu disiram dengan cuka, bumbu-bumbu yang untuk asinan rujak juga, rujak sayur gitu ya. Jadi itu salah satu yang menurut saya ciri khas di mana kalau ke Bogor itu bisa jadi bawa oleh-oleh gitu. Oh, satu lagi kalau cerita oleh-oleh, pernah dengar roti unyil? Iya, roti unyil. Ya. Nah, itu juga terkenal banget tuh Pak. Terkenal banget. Weekend kemarin, jadi teman saya kasih foto. Dia bilang, Pak Anton, coba ya kalau nanti ada kesempatan kasih tahu physical distancing. Dia kasih lihat orang, mungkin saya pikir lebih dari 50 orang yang sedang antri di roti unyil gitu ya. Menurut saya ini agak sulit memang. Setiap orang pengen oleh-oleh ya. Bolu-bolu, jadi bolu gulung, bolu lapis. Ini juga sekarang mulai banyak oleh-oleh, toko oleh-oleh yang bikin seperti itu. Jadi kalau ditanya, problemnya bukan cuma di Bogor saja, di Bandung juga begitu, di Puncak juga begitu. Makanya menurut saya yang saya takutkan adalah kita sabar dikit gitu ya, sabar dikit, jangan sampai kita melanggar protokol kesehatan, malahan nanti itu yang berbahaya adalah kita semua. Saya takut kalau terjadi lagi ledakan daripada COVID-19 ini, perekonomian kita akan mundur lagi. Sekarang nih udah lagi bener nih, mulai. Sebentar lagi mungkin di Jakarta akan dijalankan yang namanya ganjil genap lagi gitu ya. Iya Pak, bener. Karena udah membludak gitu ya Pak. Sekarang jalanan juga udah macet lagi gitu. Walaupun pemerintah sudah bilang PSBB, tapi kayaknya masyarakat masih tetap kekeh gitu ya dengan kegiatan dan aktivitas mereka masing-masing. Oke, nah kayaknya juga di Bogor nih ya Pak untuk tempat penginapannya. Nah, Bogor ini biasa terkenal dengan villa-villanya, benar ya Pak? Ya, jadi Bogor ini kita bagi beberapa daerah. Yang pertama adalah Kota Bogor sendiri, ada salah satu hotel dalam tanda petik kudu dicoba, namanya Salak Heritage. Ini adalah hotel zaman baheula, zaman dulu gitu ya. Dan hotel ini dibangun pada waktu 1800-an sebagai satu-satunya hotel sebagai tamu daripada gubernur jenderal. Kan yang punya istana kan gubernur jenderal. Nah, kalau tamu-tamunya nginep di mana? Nggak cukup nginep di Istana Bogor. Nah, mereka menginapnya adalah di Hotel Salak ini. Sudah banyak perubahan, merupakan salah satu ikon hotel. Nah, ini adalah di Kota Bogor. Lalu di selatan Bogor, di utara Bogor, itu adalah kalau kita bicara utara Bogor adalah ke Puncak, begitu ya. Ke Puncak, ke
ke daerah Cipanah, Cisarua dan lain sebagainya, ini semua villa-villa, banyaknya villa. Kebanyakan hotel-hotel berbintang yang berlantai bertingkat itu tidak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena di sana yang ramainya adalah villa. Ada beberapa villa yang menarik, tapi saya keingetan dengan satu hotel yang namanya hotelnya adalah Highland Hotel, adanya agak di tenggara daripada Bogor. Yang menarik dari hotel ini adalah bentuknya seperti tenda tenda Amerika ya, tenda Indian dari Amerika dan tenda dari Mongol. Ini menarik sekali. Sayangnya kita ke sana nggak bisa foto-foto karena pintunya ditutup. Bukan seperti hotel-hotel yang lain. Jadi yang masuk ke sana adalah hanya orang yang menginap atau janjian untuk acara apa gitu ya. Nah, kalau nggak bisa masuk. Alasan makan siang aja boleh juga sih. Nah, kalau hotel-hotel seperti itu kisaran harganya berapa nih Pak kira-kira? Kalau di puncak ini sebenarnya kalau yang mereka mahal itu adalah weekend ya. Kita mulai bintang 3 itu adalah sekitar di bawah 500, kalau ada bintang 4 di atas 500, sampai ke 1 juta ya. Jadi hampir tidak ada satu kamar yang harganya di atas 2 juta, itu hampir tidak ada. Tetapi yang ada adalah satu rumah, mungkin ada 3 kamar gitu ya. Itu bisa harganya 2-3 juta, tergantung fasilitas. Salah satu juga yang bagus, ada Hotel Eminence, ada Pelataran, ya, ada Ciawi Pullman, ada Gunung Gelis gitu ya. Cukup banyak. Gunung Gelis ada golfnya. Pullman Ciawi begitu keluar dari jalan tol langsung ke sana gitu ya. Dan itu tipenya resort ya, menurut saya cukup bagus karena sekarang ini orang mulai sensitif mencari hotel itu maunya yang outdoor, banyak udaranya, banyak udara gitu ya, tidak tertutup kiri kanan segala macamnya. Dan di puncak cukup banyak. Yang menarik juga sebelum sampai kita ke Bogor ada Sentul. Sentul itu juga ada beberapa villa yang cukup bagus ya, dan salah satu dari dulu pertama kali Sentul belum seperti sekarang, saya suka pergi ke Gunung Pancar. Ke Gunung Pancar, di sana itu seperti hutan ya, dan ada satu pelataran, ada lapangan lah kecil, itu juga cukup menarik. Dan curug, air terjun, di sana juga banyak air terjun. Dan kalau dari sana pulangnya mampir ke namanya Pasar Apung. Pasar Apung sebenarnya lebih kepada Pujasera Food Court. Oke, nah ya Pak, kalau untuk di Bogor sendiri nih Pak, untuk di kawasan destinasinya, kira-kira berapa sih budget yang harus disiapkan untuk kita masuk ke destinasinya? Ya, secara umum Bogor ini nggak terlalu mahal, kecuali ke Taman Safari, itu mahal. Ada satu lagi yang anak-anak muda suka, yaitu para layang gitu ya. Jadi gliding itu mahal, 350.000 ya. Kalau ke Taman Safari kan hampir 200.000. Kalau yang lain-lain harganya di bawah 50.000, di bawah 100.000. Oke, jadi harganya masih cukup terjangkau lah ya Pak. Dan yang tadi memang yang untuk ke safari dan juga para layang dengan harga segitu kayaknya juga termasuk normal price ya Pak. Iya. Benar ya, Pak? Oke, iya. Saya lagi ngebayangin kalau Kamawar pasti senangnya para layang gitu. Saya langsung Itu mikir tadi Bapak sebut para layang. Wow, apa nih? para layangnya itu di atas sekitar 1,2 kilometer. Wow, oke. Jadi 1.200 meter dari darat gitu ya. Waduh. Ada pendampingnya tapi kan Pak? Berdua ya. Berdua ya? Berdua. Iya. Jadi
Kamunya di depan, dianya di belakang. Jadi kamu yang ngelihat begininya. Nah, ini tadi ngomongin soal hotel ya Pak. Kemarin saya ada ngelihat promo hotel di Jogja, itu harganya sampai belasan ribu Pak. Ada yang 11.000, ada yang 15.000 gitu. Saya sempat mikir, Kak, ini beneran nggak sih ada hotel dengan harga segini gitu? Iya, jadi begini. Promosi-promosi yang ada, yang dilakukan kadang-kadang sudah tidak masuk akal, itu sebenarnya bukan dari pihak hotel, tapi dari pihak aplikasi startup gitu ya. Jadi banyak sekali startup ini mulai melakukan promosi-promosi, itu yang pertama. Kedua, mereka belinya mungkin 300.000 misalnya ya, belinya 1 juta. Mereka bisa jual 500.000, harganya bisa murah-murah. Kenapa? Ini masuk dalam kategori customer acquisition cost. Cuma mesti hati-hati. Program seperti begini juga ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita belinya di aplikasi ya, di aplikasi online, itu kemungkinan harga murah itu betul. Tapi kalau kita belinya adalah bukan lewat aplikasi yang otomatis booking, lalu otomatis pembayarannya, tapi harus bayarnya ke rekening koran, rekening akun bank pribadi gitu ya. Nah itu menurut saya adalah scam ya, itu tidak betul. Termasuk juga tiket pesawat, harganya 1 juta one way, lalu mereka bilang saya punya harga khusus, harganya adalah 300.000. Nah itu juga termasuk scam karena mudah sekali untuk mengeceknya. Mereka cuma berhubungan dengan yang namanya WA gitu ya. Kalau mau ngecek ini beneran atau enggak, minta buka video call gitu, kantornya seperti apa gitu ya, dan minta rekeningnya rekening PT bukan rekening individu. Oke, baik Pak. Berarti memang promo-promo seperti itu ternyata dari aplikasi startupnya ya, dari bisnis startupnya, bukan dari hotelnya. Dan juga tadi teman-teman ya, karena kemarin saya ngeliat promonya, wah gila banget, harganya bisa sampai belasan ribu. Pasti banyak banget yang bakalan tergiur gitu ya. Bahkan kemarin juga saya cek, udah banyak itu yang kita sudah kehabisan kamar gitu, kita mau booking udah nggak bisa lagi. Nah jadi buat teman-teman juga tadi kata Pak Anton ya, harus hati-hati dalam memilih karena bisa jadi itu adalah scam gitu ya. Jadi dicek lagi perusahaannya, dicek lagi aplikasinya, dicek lagi juga rekeningnya, yang paling penting itu harus dicek ya. Dan juga tentunya coba minta website perusahaannya gitu ya, supaya kita bisa ngecek asli apa enggak, apakah ini scam atau bukan. Oke Pak Anton, makasih banyak. Ini tadi kita udah ngebahas dari destinasi, terus juga dari wisata kulinernya, dan juga tempat-tempat penginapannya yang ada di Bogor. Jadi teman-teman sekarang sudah punya referensi, apalagi mungkin yang berada di Jakarta atau sekitaran Jakarta, Bandung yang masih dekat-dekat yang mau jalan-jalan gitu ya. Tapi ingat kembali tadi bahwa sekarang Bogor sudah menerapkan genap ganjil. Jadi tolong update lagi informasi-informasi mengenai hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan gitu ya. Nah, Sobat Elton, terima kasih sekali lagi. Ternyata udah 1 jam nih kita menemani kalian. Jangan khawatir, kita bakalan balik lagi minggu depan dengan episode-episode yang terbaru. Jadi saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan juga Miss Tourism Metropolitan Internasional 2020-2021, serta narasumber kita, Anton Teddy, CEO TX Travel. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.